Perpulungan seni kelengi Tuhan, Shalom. Marilah sebenakan kebaktin mingguta. Kebaktin Pentakostenda, lit ibas gelar di bata Bapa, si engkau mereken anakna Yesus Kristus, si jadi penebus man manusia, si engkau mate ras nangkih ku surga, ras ibas gelar kesah si badia, sireh guna nemani kegeluhan manusia, serasa lalap. Mejuah-juah man bandu, si engkau ngalaukan kesah si badia, ibas pusuhdu. Amin. 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 Berita karena perbahanan ras sura-sura di bata si jadi invokasiota si buat ibas Lukas sadai 35. Erjabab malaikat nina, kesah si badia pagi nusur kubabondu, janah kuasa di bata ringan ibas kam. Perbahan sieme, maka anak sini pupusndue pagi badia, janah igelari anak di bata. Arpalaskan kata di batenda, si puji ia, aluradu ras kita ngendekan kitab denden, nomor 127 ayat sada rasi petelukan, kesah Tuhan nusurlah. Kesah Tuhan nusurlah, kubas perpulungan du, ukurna petetaplah, ernalah saja bandu, idilona perdosa, nina kapan man bana, kam silati ras berat, aku bandu penampak. Kesah Tuhan bengketlah, kubas pusuh kami lalit kegerak kesah, ngasup kam nampatipe, tangka sora pendilo, Tuhan kapan erdilo, kam silati ras berat, aku bandu penampak. Marilah sirenungkan kinilah ngasupen manusia yang geluh ibas kesah si badia. Di bata bapanta si mulia, engkau reh ibas kesah si badia, guna nampati manusia. Ngaku aku Tuhan, megati lang ngaku sikapkan pusuh ukurku,
jadi ingan kesah handu si badia ngkuasai kegeluhanku. Kesah si badia, emo penampat si mereken gegeh ras kepentaran si padankan di bata man bandu. Ngaku aku Tuhan, megati aku lupa, maka enggo ibre kendu kesah si badia jadi penampat man bangku. Seh maka megati bene ukurku ibas ngalakan perbeben. Lepa aku ibas encibalkan diri nandangi temanku manusia. Mari tole ngejapkan kelepa kenta, si bengketi paksa tenang. Si aku kendage salah lepak taman di bata, arah endendenta kitab denden nomor 110 walu, ayatna si pemena. Oh kasih si badia bangkati pusu kami pe layasi ukur kami terang sini surga dari narangi ukur kami pe tetanang tandi kami maka kami sikap krina make peda ras katandu riman kami minda mendu. Kata pergegeh ibas di bata nari. Selaku persuruhan di bata, aku nehken katana man bandu, gunam pegegeh hikam, ibas geluh enda, nina, ibas Joel 2 ayat 20 aras 32a. Ku berikan kesahku man krina kala, janah krina kala simindo penampatku terkelingkap. Si puji Tuhan alu ngendekan kitab denden nomor 440 ayat si pemenara si peduakan, o Bapa salah lepakku kuteh nge. Oh Bapa salah lepakku kutengah dosangku perusurku man bandu aku berdosa makuah tendumi arkitekan lias du sasapkan dumi krina dosaku oh Tuhan. Oh Bapa ku
bahan rusur si jahat, patutnya aku iukum du, bujur keputusan du, makuaten dumin arkitekan lias du, sasapkan dumin krina dosaku oh Tuhan. Seh mepaksana sedengkahkan pujin, Roh Kudus kau hadir di sini, si babai pertuata Risna Bruginting, Iting Esther. Kudus kau hadir di sini, Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untukmu Tuhan, ku buka hati menyembahmu Yesus. Damailah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Kudus kau hadir di sini, Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untukmu Tuhan, ku buka hati menyembahmu Yesus. Damailah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Jadi jika kami pun yang jahat tahu memberikan pemberian yang terbaik bagi anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Diambil dari Lukas 11 ayat 13. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah saya, penuhi saya dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Perpulungan sini kelingi Tuhan, sehme kita kubas pengogen kata di bata, bagin si pemena, ibuat ibas padan simbaru,
Galati 5 ayat 16 seh ayat 26. Galati 5 ayat 16 seh 26 kogekan man banta. Kesah si badia ras manusia. Surah-surangku emo kesah si badia min sinugu-negu geluhndu, maka ola ikut kendu purukurendu secara manusia. Surah-surah ukur manusia erlawanan ras kesah si badia. Janah kesah si badia erlawanan ras surah-surah ukur manusia. Si dua enda ermusuhan, janah si enda ertina, maka labanci idalan kendu peratendu. Adi kesah si badia negu-negu kam, lanai bokam iteruh undang-undang. Perbahanan-perbahanan si erpalaskan surah-surah ukur manusia, tangkas kap, sienda tridah, ibas erlua-lua, si ngesuh, la meteh mela, nembah man berhala, ras erbahan ilmu sihir, si musuhan, rubati, mecimberu, perampus, dengan kepentingan nasaja ngencayu kurina, erbahan perpecahan dengan erpihak-pihak, si cian-cianan, mabuk, pesta minum-minum seh mabuk ras si debanna. Kukatakan man bandu genduari, bagi enggo kukatakan bandu nai, maka kalak sindalankan perbahanan-perbahanan si bagienda, labo banci dat bagin ibas kerajaan di bata sireh pagin. Tapi ulih kesah si badia, eme lit kekelengan, lit keriahan, dengan lit kemalemenate, lit kesabaran, idalan kena perbahanan si mehuli ia, setia, meteruk ukurna dengan ngasup engkuasai diri. Karena sienda lalit isingitkan pe ibas undang-undang. Bagaimana kalak si engkau jadi si kerajaan Kristus Yesus, perukurna secara manusia engkau ibunuhna ikayu persilang, rikut ras kerincuhan dagingna, bagai pe surah-surana. Arkiteken kesah si badiame, si mereken kegeluhan man banta. Maka lagu langkah tape harus rikutkan perhatian kesah labanci meganjang ukurta, entah si tokoh-tokohan, entah pe si cian-cianan. Si barenda pengogenta si pemena. Ketuahan kala si megikan kata di bata, dengan si makai kenca ibas geluhna si tep-tep wari. Haleluya. 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 Ope sioge Jesaya 63 ayat 10 sada 14 si jadi renungenta ibas Pentakostenda, mari ras kita toto. Tuhan di bata Bapa kami siringani surga, luar biasa kelengaten di Tuhan. Gia kami kebaktin i rumah-rumah denga segenduari, tapi lang kurangi makna ras erti kam hadir ku tengah-tengah kami. Maka pasu-pasu kam kerina perpulungan kami Tuhan. Secara khusus itu token kami, perpulungan kami di tengah-tengah GBKP Runggun Jampin. Tehndu keadaan na Tuhan. Ibas kesempatan yang dapat raduras kami nengkehkan katandu. Sampatilah kemahan singgoy percayakan pesah katandu. Gelah tutuhu regegeh kami Tuhan. Endam pertonton kami, reh kami man bandu, arkiteken Yesus Kristus. Si jadi Tuhan ras juru selamat kami singgeluh. Amin.
perpulungan sini kelengi Tuhan, Yesaya 60 telu ayat 10 sada 10:4 kogeken bahasa Indonesia kiteken ibas jabu lik ka dengar kita radukan anak-anak taglah lebih tangkas. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya, seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Sedemikian jauh pembacaan kita yang menjadi perenungan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam minggu Gerejani, hari ini disebut Minggu Pentakosta. Pentakosta hari ke-50, artinya hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tentu kita teringat tradisi Yahudi, Pentakosta adalah Shavuot, artinya dalam bahasa Ibrani minggu-minggu, yaitu hari raya pengucapan syukur atas masa panen gandum yang dirayakan 7 minggu berturut-turut setelah Paskah. Paskah dalam tradisi Yahudi adalah peringatan kemerdekaan bangsa Israel dari perbudakan Mesir yang dilaksanakan tiap-tiap bulan Nisan sekitar bulan Maret dan April kalender Masehi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kitab Yesaya yang menjadi perenungan kita pada hari Pentakosta ini mempunyai keunikan. Salah satu keunikan begitu banyak ayat penunjukan sehubungan Roh Tuhan. Katakanlah Yesaya 11 ayat 2, Roh Tuhan akan ada padanya. Yesaya 42 ayat 1, Aku telah menaruh rohku ke atasnya. Yesaya 59 ayat 21, Rohku yang menghinggapi engkau. Yesaya 61 ayat 1, Roh Tuhan Allah ada padaku. Yesaya 63 ayat 10, mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Yesaya 63 ayat 14, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Saudara-saudaraku, bahkan kitab Yesaya bagaikan Alkitab sendiri yang berisi 66 pasal. Katakanlah pasal yang pertama sampai 39 menguraikan hakikat penghakiman dari peringatan Perjanjian Lama. Tekanan tentunya lebih ke penghakiman, mengungkapkan kejahatan yang luar biasa, korupsi, kekerasan, ketidakadilan. Bahkan kalau kita ingat, Tuhan memakai tentara Asyur dan Babel untuk menghukum Yehuda. Sedangkan pasal 40-66, anugerah dan pembaharuan di Perjanjian Baru. Tekanannya lebih kepada penghiburan. Tuhan menjanjikan masa depan penuh harapan kepada yang setia kepadanya. Bangsa Yehuda dibebaskan dari pembuangan Babil, menjadi sebuah bangsa yang berdaulat. Saudara-saudaraku, walaupun punya status merdeka dan berdaulat, namun kondisi masih memprihatinkan.
tiada harta kekayaan. Kondisi mereka persis seperti kondisi bangsa Israel saat dibebaskan dari perbudakan Mesir. Mereka harus menyeberangi laut Teberau. Maju kena, mundur kena. Di depan laut Teberau menghadang, di belakang tentara Mesir sedang mengejar. Luar biasa saudara-saudaraku. Seakan-akan kita masih ingat dulu bagaimana Yusuf dibuang saudara-saudaranya ke lubang sumur. Kira-kira begitulah posisinya. Maju kena, mundur kena, kiri kena, kanan kena. Tidak ada lagi jalan keluar. Hanya karena Allah turun tangan dari atas. Memakai Musa dengan mengulurkan tangannya ke atas laut. Sehingga laut terbelah oleh angin timur yang keras. Membuat laut menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Sehingga bangsa Israel bisa berjalan di tempat kering. Kiri dan kanan air sebagai tembok. Bahkan orang Mesir yang mengejar mereka binasa. Tidak ada seorang pun yang tertinggal. Karena air berbalik menutupi mereka. Lebih menarik lagi saudara-saudaraku, pada bagian akhir dari kitab Yesaya ini, ternyata bukan hanya kepada orang-orang Yehuda, tetapi keselamatan ini ditujukan kepada semua orang dari segala bangsa. Keselamatan itu bersifat universal. Janji ini telah menjadi jendela untuk melihat kepada masa depan di mana Tuhan menciptakan sebuah dunia baru yang penuh dengan kebahagiaan, bebas dari segala macam penderitaan, bahkan ketidakadilan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ayat perenungan kita pada hari raya Pentakosta ini merupakan doa pengakuan dan permohonan Israel. Seperti pengakuan tentang kasih setia Tuhan yang luar biasa. Tuhanlah menjadi juru selamat saat kesesakan sudah terbukti. Tuhan telah mengangkat dan menggendong mereka. Ayat 11 sampai 14. Sebuah fakta pada zaman dahulu kala. Bagaimana Musa bersama bangsa Israel berjalan melintasi samudera Yara, seperti kuda melintasi padang gurun, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Apa artinya ayat ini? Saudara-saudaraku, melalui ayat ini mengingatkan kita bahwa roh Tuhan, tangan Tuhanlah yang menuntun kita ke tempat yang aman. Seperti ternak pada tempat perhentian, mengisi kekuatan yang baru, menempati suatu daerah untuk bermukim dan menjalani kehidupan. Ada tujuan, ada target, yaitu agar kita mampu memuliakan Tuhan dengan kesadaran dan dengan penuh sukacita. Dengan kata lain, saudara-saudaraku, tangan Tuhan menuntun perjalanan hidup orang yang percaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau dapat saya gambarkan, ya katakanlah seperti ilustrasi ini. Ya, di suatu desa hiduplah satu kelompok orang buta. Jadi katakanlah ini kelompok orang buta. Mereka tidak mendapat perhatian dari warga desa. Mereka takut bergerak. Takut jangan-jangan bisa mereka menginjak ular. Atau mungkin menabrak pohon. Atau mungkin terperosok ke dalam lubang.
Karena itu sepanjang hari dia duduk di bawah pohon yang rindang itu. Di bawah pohon itu dia bersama teman-temannya yang sama-sama buta. Tiap hari duduk-duduk saja. Namun saudara-saudaraku, di pohon itu hidup seekor burung. Katakanlah, dengan ada telurnya. Jadi di pohon ini dia bertelur. Iya. Jadi saat bertelur dan tentu akhirnya menetas menjadi anak burung yang mungil. Pada suatu hari induk burung itu keluar, terbang keluar mencari makanan tentunya untuk anak-anaknya tersebut. Seorang anak yang berkelakuan jahat mendengar anak burung itu mencicit, tanda kelaparan. Langsung ia memanjat, menemukan sarang burung itu, dan tidak segan-segan mencungkil mata anak burung itu satu persatu. Tentu induk burung ini sangat terpukul ketika pulang dan menemukan anak-anaknya yang malang itu. Keesokan harinya ia pergi ke burung Raja Wali dan menceritakan penderitaan anak-anaknya yang sudah matanya dicungkil itu. Raja Wali menyuruh induk burung itu pergi ke suatu tempat untuk mengambil sebiji pohon yang istimewa yang ada di sana dan membawanya pulang untuk mengobati anak-anaknya. Kebetulan saudara-saudaraku, saat dia terbang ke pohon itu membawa biji yang istimewa tadi, ternyata jatuh biji yang istimewa tadi sebuah mengenai muka dari salah satu orang buta yang tadi duduk-duduk di bawah. Orang buta itu tentu kaget dan memungut biji pohon yang jatuh itu, menciumnya, kena hidungnya, dan secara kebetulan menyentuh mata kanannya, dan matanya langsung terbuka. Dan ia melihat, luar biasa sudah dapat melihat. Lalu ia memberikan biji pohon itu kepada yang lain. Demikianlah seterusnya semua yang ada di desa itu. Akhirnya mereka bisa melihat, bisa hidup secara baru dan tidak ragu-ragu lagi. Dan tidak takut, dapat berjalan dengan penuh keyakinan dan keberanian. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah setelah Yesus naik ke sorga, murid-murid merasa sendirian dan takut berkumpul di ruang atas sebuah rumah. Yesus telah berjanji akan mengutus kepada mereka Roh Kudus yang akan menghibur mereka dan mengajarkan mereka semua hal. Roh Kudus akan menganugerahkan kekuatan rohani. Roh Kudus itulah yang pada hari Pentakosta turun dalam rupa lidah seperti api. Seperti halnya biji pohon mengubah hidup orang-orang buta itu. Demikianlah Roh Kudus mengubah kehidupan para rasul. Kalau sebelumnya saudara-saudaraku, mereka penuh dengan ketakutan, maka setelah Roh Kudus turun, mereka menjadi berani untuk berkhotbah. Malahan berani mengajar orang Yahudi. Kalau sebelumnya mereka bingung, sekarang mereka tahu dengan pasti bahwa mereka harus menyampaikan kuasa Kristus yang bangkit itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kondisi dunia dan Indonesia saat ini sedang dilanda wabah COVID-19. Ya, menurut hemat saya,
inilah masa introspeksi, masa pembelajaran. Persis seperti ada cerita di suku Cakosi di Ghana Utara. Memang ada legenda. Mengapa? Jadi kalau kita melihat katakanlah bayi, inilah katakan bayi. Mengapa? Mengapa bayi tidak bisa bicara? Menurut cerita, sebelumnya bayi yang baru lahir sudah bisa bicara. Pada mulanya semuanya berjalan baik. Tetapi pada suatu hari, ketika seorang wanita dengan muka yang sangat buruk melahirkan seorang anak bayi, maka bayi itu tentu waktu itu bisa langsung bicara, mengatakan ia tidak suka ibunya dengan muka yang buruk. Ia menginginkan ibu yang lain. Demikian juga ada bayi yang lain yang bapaknya memiliki hanya satu matanya. Juga mengatakan ia tidak suka bapaknya. Sebab setiap bapak atau mamanya miskin atau cacat, semua bayi-bayi menolak, komplain. Karena itulah Allah mengatakan, karena mama dan bapamu kamu lahir ke dunia, tetapi kamu selalu tidak puas dengan tampilan mereka. Maka mulai hari ini kamu tidak bisa berbicara sampai cukup waktu untuk matang, agar bisa menghargai bapa dan mamamu. Itulah legenda mengapa bayi yang dulu bisa bicara, kini tidak bisa bicara saat dilahirkan ke dunia ini. Ibarat bayi tadi, saudara-saudaraku, beberapa waktu harus menunggu bersama orang tuanya agar dapat menghargai jasa orang tuanya. Itulah masa pembelajaran, tidak bisa bicara. Masa introspeksi. Demikian juga murid-murid Yesus. Ada beberapa waktu harus bersama Yesus, sehingga dapat bertumbuh dalam cinta kasih kepada Yesus. Baru setelah bertumbuh dalam cinta kasih dan pengertian, setelah matang dalam iman. Ibarat bayi tadi, saudara-saudaraku, kalau langsung bisa bicara, bisa mengatakan hal-hal yang menyinggung perasaan, melukai hati orang tuanya. Karena itu tidak boleh bicara dulu, rasakan dulu. Setelah proses pembelajaran, setelah matang, jadi masa pandemi COVID-19 ini adalah masa introspeksi, masa pembelajaran, bahwa manusia ini, siapapun dia, sebenarnya tidak ada apa-apanya. Jadi haruslah hidup yang wajar, jangan kurang ajar. Namun saudara-saudaraku, walaupun kondisi kita sekarang ini ibarat anak-anak burung tadi, yang matanya telah dicungkil oleh anak yang berkelakuan jahat itu. Ibarat orang-orang buta di desa itu, tidak bisa buat apa-apa, penuh dengan ketakutan. Inilah kondisi kita. Tapi jangan putus asa. Ternyata ada biji pohon istimewa yang mampu mengobatinya, sehingga terjadi sebuah perubahan yang luar biasa. Itulah Roh Kudus yang waktu Yesus dulu dibaptis ibarat burung merpati yang turun hinggap ke atas Yesus. Saudara-saudaraku, inilah anugerah. Murid-murid Yesus yang tinggal di ruang atas sebuah rumah, di mana murid-murid Yesus stay at home karena takut. Awalnya memang takut, namun berubah menjadi pemberani.
menyaksikan kabar keselamatan. Roh Kudus itu juga yang mendorong Petrus berkhotbah berapi-api, sehingga banyak yang bertobat, dibaptis, sekitar 3.000 orang diselamatkan. Kita pun semuanya saat ini, ya, yang penuh dengan ketakutan, ya, maju kena, mundur kena. Artinya saudara-saudaraku, kalau semuanya stay at home, lockdown, tentunya makin cepat bisa diputuskan mata rantai COVID-19. Tetapi dari sisi ekonomi semakin sulit. PHK semakin banyak. Perusahaan akan gulung tikar, usaha tutup. Namun kalau dilonggarkan, maka kegiatan usaha bisa bangkit, tetapi COVID-19 semakin subur tumbuh kembangnya. Karena itu inilah saatnya kita berkaca diri, mengevaluasi hidup. Mungkin selama ini begitu banyak perbuatan kita yang melukai Tuhan, bahkan menyinggung sesama kita. Terlalu egois. AIDS. Angkuh, iri, dengki, dan serakah. Inilah momentum pematangan iman. Agar kita sanggup bicara dan berperilaku secara lebih bertanggung jawab. Semangat Pentakosta membuat kita tidak takut, tetapi semangat dan berani. Roh Kudus, yes. Roh Kudus, no. Kalau kita perhatikan indikator Roh Kudus, percabulan, entah erlua-lua. Kecemaran, entah singgesuh. Hawa nafsu, lama teh meila. Penyembahan berhala, nembah man berhala. Sihir, rebahan ilmu sihir. Perseteruan, sir musuhan. Perselisihan, rubati. Iri hati, mecimberu. Amarah, perampus. Kepentingan diri sendiri, kepentingan saja yang saya ukurina. Pecederaan, rebahan perpecahan. Roh pemecah, pihak-pihak. Kedengkian, si cian-cianan, kemabukan, mabuk, pesta pora, pesta minum-minum mabuk. Kesimpulan, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Labo banci dat bagin ibas kerajaan di bata. Roh Kudus, yes, indikatornya. Kasih, kekelengan, sukacita, keriahan, damai sejahtera, kemalemenate, kesabaran, sabar, kemurahan, idalan kena perbahanan si muhuli, kebaikan, mahuli ia, kesetiaan, setia, kelemah lembutan, meteru ukurna, penguasaan diri, ngasup yang kuasai dirina. Kesimpulan, seperti 2 Tawarikh 15 ayat 7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Kalak pergula, baba nararu, bastong keh jering, cinep ije sadan dukur. Adi enggo kita ibas geluh simbaru, labo nari kita meganjang ukur. Ngikut-ngikut lau juma ku tanjung, ingan perjalanan ideleng babo. Pentakosta nge, erban kita megenggeng ras metunggung. Roh Kudus no, adi Roh Kudus nge makana payo. Ras kita artoto. Tuhan di bata Bapa kami siringan di surga, bujur katandu engkau mempersingeti kami. Semangat Pentakosta,
rebanca kami lanain biar, tapi semangat semakin berani. Pasu-pasu kami ras perpulungan kami, sabab Yesus Kristus reh kami ngatakan bujur man bandu. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Marilah siakukan kini tekenta nintalah. Aku teman di bata Bapa silarsi berkuasana sinepa langit rasdoni. Aku teman Yesus Kristus anaknya si tonggal Tuhan ta si jari arah kesah si badia tubuh idur si nguda-nguda nari si sokliamen tergelar si Maria si ngena nami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus nipakukan ku kayu persilang mate jinari kuburken nusur kudoni kematen peteluariken enggo keke ibasi mate nari nangki ku surga berkundul narah kemuhun di bata Bapa silarsi berkuasana jenari rehme ia pagi ngeranakan singgeluh rasi enggo mate aku teman kesah si badia jana lit sada gereja si badia persadaan kelak si badia pengalami dosa kini keken kula kegeluhan si rasa lalap. Amin. Sehma kita nahkan persembahan. Kata di bata si jadi palas ibas kita ngandeskan persembahan. Mazmur 50 ayat 23. Ngatakan bujur eme persembahan simpahagakan aku. Janah si patuh ngikutkan aku tentu ku kelini. Tupung sisahkan persembahan ta. Raslah kita rendai ibas kitab dendenta 302 ayat 102 ngingat berkuah di bata simbelin. Ingat berkuah di bata simbelin si isah kana membantah kerinaki ibas kerina dampar kegeluhan idoni sidam alu kegulutan endaskanlah kulan taman di bata kerina nasi litibas galutan selaku persembahan tasinggalu persembahan singana Athena sabab bagema arusna kita ki ersembah mandi batanta si maci singgo mrekan man banta manusia kegluhan si mahuli ras badia endaskanlah kulan taman di bata karina nasi litibas galuta selaku persembahan tasinggalu persembahan singana Athena. Mari ras kita rebahan pertoton persembahan ras safaata. Ras kita toto. Tuhan di bata Bapa kami siringan di surga. Lar ngadi-ngadi kami reh ku kam Tuhan. Terlebih ibas kondisi si genduari. Dem alu bera-bera. Tapi semangat Pentakosta sini peringati kami baswari sendah. Mereken keberanian man kami. Di kesah si badia ringan ibas kami. Lanelit kebiaran Tuhan beserta kami. Bagaimana ibas kesempatan yang Tuhan, itutukan kami perpulungan kami secara khusus GBKP Jampin. Tahndu kondisi nasada persada Bapa. Kukam indeskan kami, jabu-jabu kerina ngawani perpulungan kami. Subuk kesehatan na, subuk pendahin na, subuk kerina rencana-rencana na ke depan. Kami semua susah, pegegohi kami luka tandu. Terlebih ibas rangkaian kami engkau ngikuti pekan doa. Kam masuk-masusah. Gelas semangat doa. Syafaat kami. Endam gegeh kami Tuhan. Pasu-pasu kampe pemerintah kami. Presiden kami. Kerina jajaranna.
gelah secara bijak dalankan tugas-tugas selalu menghuli, gelah semakin cepat berlalu COVID-10 siwa henda. Bapa ibas kesempatan henda pe, totokan kami anak si kitik-kitik, si tergabung ibas KKR, bagai pesinggo usiana, iberikan kam luar biasa, seitun kami, pasu-pasu kam enda me komunitasi rentan, ibas kondisi si genduari COVID-10 siwa. Pasu-pasu kam kerina Tuhan perpulungan kami, pasu-pasu kami persembahan singgo Yesuskan perpulungan kami, gelah harhai pe banci meningkatkan pelayanan kami. Pasu-pasu kami kerina serayandu pertua diakan kami, kerina pengurus-pengurus, baik pengurus kategorial, pengurus perpulungan jabu-jabu, pasu-pasu kami kerina anak Tuhan. Bagem buai kalate kami ungkapkan kami, tahan duenda kami Tuhan, terbatas kal. Pasu-pasu kami kerina para medis, dokter, perawat, relawan, TNI Polri, raskrina, si bertanggung jawab ibas negara kami, gelah setatang-tatangan kerina Tuhan. Tentu ibas paksana pagi, banci kami, ngeluhkan-geluh kami, bagi suasana si baru. Pasu-pasu kami kerina Tuhan, endang pertoton kami, arah Yesus Kristus, reh kami, pengendes man bandu. Amin. Seh paksana sidengkehkan pujin, doa kami, si babai Permata GBKP Jampin, Solo. Dalam satu tubuh kami
Seh pak sana, siungkaplah perpadanan taman di bata. Enggo isahkan Tuhan padanna, mereken kesah si badia guna nampati ras ngajari anak-anakna. Erpadan aku, oh Tuhan, mereken pusuh ukurku jadi ingan kesah si badia, ngajari ras nampati aku. Kesah si badia eme di bata sireh ringan ibas kegeluhendu. Erpadan aku Tuhan, tetap nginget kam sing yani diringku, arah kesahandu si badia, kamu penampatku, si pengasup aku, ngalahkan kerina perbeben geluhku. Gelah kita tetap ibas perpadanan taman di bata. Mari ras kita rendai ibas kitab dendenta nomor 245 ayat 1-2 o kesah si badia. O kesah si badia, pegaramin apindu, bas pusuh kami krina, singgo dat pendilondu. Talangi pinggel kami, terhangi pusuh kami, petetap ukur kami, ngaloken pendilondu. Marilah sebelaskan pertoton Tuhan, nintalah. O Bapa kami sini surga, gelarndu i perbadiamin, rahmin kini rajandu, sehlamin pratendu, ibas doni enda bagini surga, bereken man kami nakan cukup ibas wari sendah enda, alemi salah kami, bagini alemi salah kalak kempak kami, olamin kami babakam kubas percobaan, tapi olangilah kami idur siilat nari, sabab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan si dekah-dekahna. Amin. Marilah sidungi kebak tinta, pengutusan ras pasu-pasu. Turang ras senina, pakaikanlah kegeluhendu jadi ingan tading kesah si badia. Jenari, alokanlah pasu-pasu hidur di batanari. Di bata si mada perkuahate, si engkau nenahkan kam ku kemulianna si rasa lalap ibas Kristus, jadikan kam serta tetap megegeh dengan paguh, yang si mada kuasa rasa lalap. Amin. 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 Amin.